Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza 'azama ummatin dunya ruziat minha khaybatul Islam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurrimat barakatil wahyi wa idza tasabat ummati sakatat min aydillah rawil hakim wa tirmizi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Pada malam hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan minha arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Barang siapa yang beramal pada 4 bulan ini, amal mereka akan dilipat gandakan. Barang siapa yang berbuat dosa pada 4 bulan ini, dosa mereka akan dilipat gandakan. Allah telah memuliakan 4 bulan ini, maka tidak pantas bagi kita untuk tidak memuliakannya. Salawat beriring salam di dalam bulan kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa rasulina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, ini hari yang kedua saya berada di Kota Batam. Sudah hampir 45 jadwal. Malam hari ini ada 2 jadwal, maghrib di Kaliar, Ba'da Isya nanti di Tibat. Kemudian subuh besok di Sukadadi. Terakhir malam besok pada subuh. Pagi saya berangkat ke Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Pacet, Batu, dan Kota Malang. Baru sampai ke Pekanbaru diperkirakan tanggal 21. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berulang-ulang kali saya sampaikan Al-Quran 30 juz 114 surah. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.336 ayat. Apa yang paling banyak isi Al-Quran? Yang paling banyak isi Al-Quran itu bukan hukum halal dan haram. Yang paling banyak isi Al-Quran itu bukan perintah dan larangan. Yang paling banyak isi Quran itu bukan hak dan kewajiban. Yang paling banyak isi Quran itu kisah. Kisah para nabi, kisah para rasul, dan kisah orang-orang saleh. Musa alaihissalam namanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran 136 kali. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 12 juz Al-Quran. Ibrahim alaihissalam namanya disebut 69 kali. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 8 juz Al-Quran. Nuh alaihissalam namanya disebut 43 kali. Ceritanya Allah ceritakan ke dalam 4 juz Al-Quran. Isa alaihissalam namanya disebut 55 kali. Setengah nama Allah sebut dalam surat Al-Ma'iyah, setengah lagi Allah sebut dalam surat Madaniyah. Ada yang disebut dengan nama Isa bin Maryam, ada yang disebut dengan nama Isa alaihissalam. 55 kali Allah menyebut namanya dalam Quran. Kisahnya Allah ceritakan hampir ke dalam 2 juz dalam Al-Quran. Adam alaihissalam namanya disebut 25 kali dalam Al-Quran. Ayub alaihissalam namanya disebut 16 kali dalam Al-Quran. Zakaria alaihissalam namanya disebut 7 kali dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya hanya disebut 25 kali dalam Al-Quran. 4 kali Allah menyebut Nabi kita dengan panggilan Muhammad. 1 kali Allah menyebutnya dengan kata Ahmad. 1 kali Allah memanggil
Allah menyebut Nabi kita dengan panggilan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Kisahnya hampir setiap surah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Apa tujuan Allah ceritakan kisah ini paling banyak dalam Al-Quran? Mestinya akal kita ini akan berkata, kenapa Allah tak ceritakan ibadah dan hukum-hukum paling banyak dalam Al-Quran? Kenapa yang paling banyak itu kisah? Ulama kita menjawab, ada dua jawaban. Yang pertama, kita sholat 5 waktu sehari semalam. Jumlah rakaatnya 17 rakaat. Setiap rakaat kita baca satu surah, namanya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini rukun sholat. Kalau ada orang sholat tidak baca surah Al-Fatihah, maka sholat mereka tidak akan diterima Allah. Sama seperti perempuan hamil gugur kandungan sebelum melahirkan. Dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Jalan orang yang lurus, jalan orang yang diberikan nikmat itu jalan siapa? Bukan jalan gubernur, bukan jalan wali kota, bukan jalan camat. Jalan yang lurus itu Allah ceritakan dalam Quran 4 saja. Tidak ada jalan lain kecuali 4 saja. Yang pertama, minan nabiyyin, jalannya para nabi, jalannya para rasul. Ikutilah jalan mereka. Kalau tak sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang kedua, wasiddiqin, ikuti jalan orang-orang yang imannya betul. Kalau tak sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang ketiga, wasuhada, jalan orang-orang yang mengorbankan harta dan dirinya untuk agama. Kalau tak sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang keempat, jalan terakhir. Tidak ada jalan lain setelah ini. Wasolihin, ikuti jalan orang-orang soleh yang tidak bermaksiat kepada Allah. Selesai. Sekarang bagaimana kita akan mengikuti jalan para nabi? Sementara kisah nabi pun kita tak paham dalam Al-Quran. Maka Isra dan Mi'raj adalah salah satu kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini saya akan ceritakan satu kisah nabi-nabinya Allah dalam Al-Quran. Nanti kita kaitkan dengan Isra dan Mi'raj dan penyambutan bulan suci Ramadan. Ada satu kisah nabi yang sangat singkat. Nabi ini paling banyak, paling sedikit Allah sebut namanya dalam Quran. Kalau kita ceritakan kisah Nabi Musa tidak selesai. Nabi Musa itu Allah menceritakan kisahnya 12 juz dalam Al-Quran. 136 kali Allah sebut namanya. Kalau dibuat kajian rutin 19 kali pertemuan. Ibrahim 69 kali. Tapi malam ini kita akan sampaikan satu kisah Nabi yang paling singkat dan pelajaran banyak terkandung di dalamnya. Allah ingin menitipkan satu pesan di sana. Nabi ini namanya Allah sebut 2 kali dalam Al-Quran. Bapak Ibu mohon maaf kalau ingin baca Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir atau kisah 25 Nabi dan Rasul. Kalau Bapak Ibu buka kisah Nabi Adam berhalaman, kisah Nabi Ibrahim berlembar-lembar, kisah Nabi Musa berlembar-lembar, kisah Nabi ini Allah ceritakan hanya dalam 2 alinea pendek. Nabi ini disebut oleh Allah namanya cuma 2 kali dalam Al-Quran. Tapi walaupun 2 kali, pelajarannya sangat banyak. Allah tidak menyebut perjuangan Nabi ini, Allah hanya memberikan gelar kepada Nabi ini. Namanya Allah sebut 2 kali dalam Al-Quran. Nabi ini diutus oleh Allah untuk satu kaum namanya kaum Amoria. Amoria itu satu daerah di daerah Damaskus. Saya mau tanya pada Bapak sekalian, Bapak Ibu sudah pernah ke Damaskus? Sudah pernah ke Damaskus? Belum. Besok kalau ada pergi jalan-jalan Pak, ke luar negeri, biar tahu kita tempat bersejarah. Nabi ini diutus oleh Allah di daerah Damaskus untuk satu kaum. Kaum itu bernama kaum Amoria.
Nabi ini diberikan umur pendek 65 sampai 75 tahun. Jadi makin ke bawah Nabi itu makin pendek umurnya. Nabi ini dimakamkan menurut perbedaan pendapat para ulama. Jadi ulama berbeda pendapat di mana Nabi ini dimakamkan. Pendapat yang pertama, Nabi ini dimakamkan di daerah Kafel. Kafel itu 130 km dari ibu kota Baghdad, Irak. Pendapat yang kedua, Nabi ini dimakamkan di kawasan Palestina, negeri Sam. Pendapat yang ketiga, Nabi ini dimakamkan di Damaskus. Beberapa bulan yang lalu saya ceramah di Pondok Pesantren Darul Najah. Kebetulan pimpinannya alumni Syria. Dia mengatakan bahwa Nabi ini dimakamkan di atas kampus kami, di atas bukit di Damaskus. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa menyatakan di mana kebenaran makam satu nabi kecuali ada tambahan barang bukti sejarah. Kenapa? Jangankan makam para nabi, makam orang soleh saja kita tidak bisa membuktikan kalau tidak ada tambahan bukti sejarah. Contoh, makam Syekh Burhanuddin Tigo. Di Kampar Lipat Kain ada makam Syekh Burhanuddin. Orang Pariaman diulakan ada makam Syekh Burhanuddin. Orang Rokan Hilir di Pasir Pangarayan Kota Lamo, jalan itu dibelah dua, di tengah-tengahnya makam Syekh Burhanuddin. Ini pertanyaannya, mana makam yang asli? Kalau ditanya kampung Ustaz, mana makam yang asli? Saya jawab, Matawa. Itu bukan urusan saya. Tapi kalau ditanya mana makam yang paling tua, saya jawab, yang paling tua di Lipat Kain Kampar, Syekh Burhanuddin yang paling tua. Tapi kalau mohon maaf, kalau ditanya lantas Syekh Burhanuddin yang diulakan Pariaman itu makam siapa Ustaz? Maaf, kalau Bapak Ibu baca sejarah, Syekh Burhanuddin yang diulakan Pariaman murid daripada Syekh Abdul Rauf Al-Singkili Al-Pansuri, ulama besar kerajaan Narasinga II Indragiri Hulu yang menyebarkan Islam sampai wilayah Kuantan Singingi. Beliau ini murid daripada Syekh Ahmad Kusasi Unani, ulama besar dari negeri Pasai Aceh. Punya murid kesayangan namanya Syekh Abdul Rauf Al-Singkili Al-Pansuri, menyebarkan Islam wilayah Inhu sampai wilayah Kuantan Singingi. Mazhabnya Syafi'i, tarikohnya Sataria. Punya murid kesayangan dua orang. Satu, Muhammad Abdullah Al-Patani dikirim ke Thailand. Satu lagi, Syekh Burhanuddin dikirim ke Ulakan. Maka kalau Bapak pergi ke Kuantan Singingi, masuk pintu gerbang Kuantan Singingi, ada gedung sebelah kiri diberi nama Gedung Abdul Rauf. Itu diambil daripada Abdul Rauf Al-Singkili Al-Pansuri, ulama besar kerajaan Narasinga II. Lantas Syekh Burhanuddin yang di Rokan Hilir Kota Lamo siap Ustaz, Matawa. Itu bukan urusan kita. Karena makam itu Pak tidak selamanya kuburan. Bapak pergi umroh, samping Ka'bah ada makam Ibrahim. Apakah kuburan Ibrahim? Tidak. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Ketika kami perintahkan Ibrahim untuk meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah, maka tempat memulai renovasi Ka'bah, pijakan itu dinamakan dengan makam Ibrahim. Kaca yang dibalut kuning emas, yang sunnah berdoa di belakangnya, sunnah sholat 2 rakaat di belakangnya. Kaca itu diberi nama makam Ibrahim. Jadi makam itu tidak selamanya kuburan. Jadi jangankan makam para nabi, makam orang soleh saja ulama banyak yang berbeda pendapat. 1, 2, Nabi ini bernama Zulkifli alaihi salam. Allah menyebut namanya 2 kali dalam Quran, singkat sekali. Zulkifli ini adalah nabi bukan dari keturunan Bani Israel. Jadi ingat Pak, Zulkifli ini bukan nabi dari Bani Israel. Kalau Bani Israel jalurnya sebelah kiri, kalau Zulkifli jalurnya sebelah kanan. Dari mana jalur kiri kanannya Pak Ustaz? Kita lihat. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Setiap lahir sepasang, lahir sepasang, lahir sepasang. 20 kali kelahiran, 40 orang. Salah satu anak Nabi Adam diangkat jadi Nabi, Sis alaihissalam.
Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham, dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksad, Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya anak Falih, Falih punya anak Ra'u, Ra'u punya anak Syarud, dari Syarud punya anak Nahur, dari Nahur punya anak diberi nama Azar atau disebut dengan nama Tarah. Azar Tarah ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya 4 istri. Istri yang pertama Sarah, istri yang kedua Hajar, istri yang ketiga Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan Kentura, istri yang keempat Yasdur binti Amr. Dari istri yang pertama Sarah punya anak Nabi Ishak alaihissalam. Ishak punya anak kembar. Kalau bahasa orang Minangnya kembar. Ishak ini anaknya kembar. Yang pertama diangkat dari Nabi Yakub alaihissalam. Yakub punya anak 12 orang. 12 orang ini dikatakan Bani Israel. Sedangkan saudara kembaran Nabi Yakub namanya Al-Ais atau disebut dengan nama Esau. Al-Ais ini punya anak Aram, Aram punya anak Amus, Amus punya anak Tawak, Tawak punya anak Ayub, Ayub punya anak Zulkifli alaihissalam. Maka dikatakan Zulkifli bin Ayub bin Tawak bin Amus bin Aram bin Al-Ais bin Ishak bin Ibrahim bin Tara bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Amin bin Falih bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Cuba ulang bang. Nggak, karena ada yang nangkok. Kalau utak lah piti-piti dia nak nangkok. Kalau caleg di luar kepala nasab Nabi tidak ada yang hafal. La ilaha illallah. Itu jalur Nabi Zulkifli. Makanya Zulkifli alaihissalam adalah Nabi di luar Bani Israel. Zulkifli diberikan oleh Allah kelebihan. Namanya 2 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Pertama, wazkur, dan ingatlah, wa Ismail wa Idris wa Zulkifli kullu minas sabirin. Kata Allah, ingatlah ketika Ismail alaihissalam, Idris alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, kullu minas sabirin, mereka itu semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Zulkifli ini bukan nabi, dia hanya orang soleh. Tapi Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya membantah Zulkifli ini nabi. Kenapa? Namanya disejajarkan dengan nama para nabi. Wazkur, dan ingatlah, wa Ismail wa Idris wa Zulkifli kullu minas sabirin. Ismail alaihissalam kita tahu kesabarannya, Idris alaihissalam kita tahu kesabarannya, Zulkifli alaihissalam kita pun nanti tahu kesabarannya. Kullu minas sabirin, mereka itu termasuk orang-orang yang sabar, kata Allah. Dari mana kesabaran Zulkifli ini didapatkan? Kesabaran Zulkifli ini didapatkan dari ayahnya. Siapa ayah Nabi Zulkifli? Ayah Nabi Zulkifli itu nabi juga. Siapa dia? Ayub alaihissalam. Makanya Zulkifli bin Ayub alaihissalam. Jadi ayah Nabi Zulkifli ini nabi. Anak beranak nabi itu banyak, Pak. Ibrahim ayahnya nabi, anaknya Ismail, Ishak nabi. Zakaria ayahnya nabi, anaknya Yahya nabi. Daud ayahnya nabi, anaknya Sulaiman nabi. Jadi yang ayahnya nabi, anak nabi itu banyak. Zakaria, Zulkifli nabi, ayahnya nabi. Siapa anaknya? Anaknya Zulkifli. Ayahnya Ayub alaihissalam nabi. Jadi ayah nabi, anak nabi, anak nabi, ayah nabi,
nabi, anak nabi. Itu biasanya Pak, ayahnya presiden, anaknya wakil presiden, itu biasanya Pak. Nggak usah heboh-heboh, biasa-biasa saja. Nggak orang loh Pak, mohon maaf kalau saya sempat jadi wali kota Pak, istri saya jadikan kepala dinas. Iyo atau enggak? Iyo, sama Pak. Jadi makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan untuk kita bersama. Saya pernah ditanya oleh jemaah, Ustaz tak ngerti dengan kondisi negeri kita hari ini Ustaz. Kondisi gimana sudah? Negeri kita hari ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Saya bilang, sudahlah, kita ini dah capek Pak, diberikan narasi dengan ujaran kebencian. Setiap saat diberikan narasi kebencian. Sampai kapan kita bisa mencintai? Saya mau tanya buat kita bersama. Ulama kita mengatakan Pak, pemimpin itu cerminan rakyatnya. Kalau rakyatnya pembohong, itu pemimpinnya panduto. Kalau rakyatnya tukang olah, itu pemimpinnya tukang kicuo. Jadi jangan pernah nyalakan pemimpin terus Pak, salahkan kita. Kita ini juga belum baik Pak. Ikut dalam masjid kok tampang-tampang elok aja Pak, kok tukang-tukang olah segala. Berapa banyak piti caleg kami di awal. La ilaha illallah. Makanya perbaiki diri kita Pak, agar diri kita ini baik. Kalau diri kita ini baik, mudah-mudahan kebaikan ini jadi wasilah Allah berikan pemimpin yang terbaik di negeri kita ini. Amin. Amin Allah. Itu baru umat Nabi. Tidak nampak lagi narasi kebencian Pak. Hari ini kita ujaran kebencian hari-hari mendominasi hati kita. Baik, kita lanjutkan, kita tinggalkan itu. Dari mana kesabaran Nabi Ayub dan Zulkifli ini didapatkan? Dari ayahnya. Ayahnya siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Bapak Ibu kalau tahu kesabaran Nabi Ayub, kita akan belajar kesabarannya. Seluruh kesabaran para nabi ada pada kesabaran Rasulullah. Semua tangisan para nabi ada pada tangisan Rasulullah. Seluruh perjuangan para nabi ada pada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau niru Nabi Muhammad ketinggian, niru Nabi Ayub alaihissalam. Apa kesabaran Nabi Ayub? Nabi Ayub itu manusia yang paling sabar. Nabi Ayub itu nabi yang kaya. Kalau ada yang mengatakan Nabi Ayub miskin, bohong, dia penista. Nabi Ayub itu nabi kaya. Kekayaan Nabi Ayub di bawah Sulaiman bin Daud alaihissalam. Apa kekayaan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub? Satu, Allah berikan hewan ternak ribuan. Dua, Allah berikan kebun kurma ribuan hektar. Tiga, Allah berikan istri cantik namanya Siti Rahmah. Empat, Nabi Ayub diberikan anak banyak, selusin 12 orang, semuanya laki-laki. Kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Punya kambing ribuan ekor, punya kurma ribuan hektar, punya istri cantik Siti Rahmah, punya anak tak tanggung-tanggung 12 orang, laki-laki semuanya. Berapa lama Nabi Ayub diberikan nikmat oleh Allah? 20 tahun. Nabi Ayub menikmati kekayaan sambil beribadah kepada Allah. Setelah 20 tahun, Allah berikan ujian kepada Nabi Ayub. Apa ujiannya? Ujiannya 3 hari. Jadi ujian Nabi Ayub itu Allah berikan cuma 3 hari. Hari yang pertama, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub, Allah matikan semua hewan ternaknya, mati semuanya. Hari yang kedua, Allah bakar seluruh kebun kurmanya, hancur semua. Hari yang ketiga, Allah berikan penyakit di badan Nabi Ayub. Kata ulama, tidak ada penyakit yang kami berikan kepada kaum sebelum mereka. Saking parahnya. Di hari yang ketiga itu 12 orang anak Nabi Ayub laki-laki semuanya dimatikan serentak oleh Allah. Ada kita yang punya ujian oleh itu Pak. Bini mati, laki mati, anak berantak, rumah terpanggang, Honda ditarik di kolektor, mobil berantak, la ilaha illallah. 3 hari. Ribuan ekor kambing mati, ribuan hektar dibakar kebun kurmanya, penyakit datang ke badannya, anak 12 orang mati serentak. Tinggallah Nabi Ayub bersama istrinya 2 orang. Istri Nabi Ayub dan Nabi Ayub tinggallah mereka berdua hidup dalam kemiskinan. Tahun yang pertama Nabi Ayub sabar. Tahun yang kedua istri Nabi Ayub sabar. Tahun yang ketiga mulai berteriak istri Nabi Ayub. Jadi rupanya Pak, mohon maaf, istri Nabi Ayub ini mirip-mirip dengan istri kita Pak. Mirip. Jadi kalau suami sedang punya uang, itu istri sayang, itu biasa Pak. Kalau Bapak mau nengok emas itu kuning atau tidak, coba emas itu dibakar dulu, baru nampak kuningnya. Kalau masih kuning tandanya emas, kalau berubah warnanya tandanya emas palsu.
Kalau istri sayang sama kita, kemudian kita punya uang, itu biasa. Saya punya uang, punya gaji, punya TPP, punya tukin, punya tunjangan, punya usaha, itu istri sayang dengan kita, itu wajar Pak. Kalau ada kita punya uang kaya, kemudian istri tidak sayang dengan kita, itu tidak punya otak bini abang. Betul. Tapi Nabi Ayub alaihissalam, apa kata istri Nabi Ayub? Bang, bukankah abang Nabi? Iya. Bukankah abang Rasul? Bukankah abang utusan Allah? Iya. Angkatlah tangan bang, mintalah kepada Allah agar Allah mengabulkan doa kita. Kata istri Nabi Ayub, kalau seandainya Allah tidak mengembalikan hewan ternak kita, tidak apa-apa. Kalau seandainya Allah tidak mengembalikan kebun kurma kita, tidak ada masalah. Kalau seandainya Allah tidak menghidupkan anak kita yang mati 12 orang, tidak ada masalah bang. Tapi mintalah kepada Allah, angkatlah tangan bang, agar Allah menyembuhkan penyakit di badan abangnya. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, sudah berapa lama Allah berikan kita nikmat kekayaan? Kata istrinya 20 tahun. Sudah berapa lama Allah berikan kita kemiskinan? Baru 3 tahun bang. Kata Nabi Ayub, wahai istriku, aku malu mengangkat tangan kepada Allah. 20 tahun Allah berikan kita nikmat kekayaan, baru 3 tahun Allah uji kita dengan kemiskinan. Aku malu meminta kepada Allah. Maka sejarah mencatat Nabi Ayub selama miskin tidak pernah mengangkat tangan kepada Allah selama 20 tahun kemiskinan. Setelah 20 tahun barulah Nabi Ayub mengangkat tangan kepada Allah. Apa yang Allah berikan? Allah kembalikan hewan ternaknya, Allah kembalikan kebun kurmanya, Allah sembuhkan penyakit di badannya. Yang lebih hebat lagi, anaknya 12 orang yang dimatikan oleh Allah, Allah lahirkan kembali dari rahim istrinya Siti Rahmah 2 kali lipat, 24 orang. Masya Allah. Dikembalikan oleh Allah. Lantas apa pelajaran? Tidak sama dengan kita Pak. Kita kerja pegawai PNS ASN di kantor 60-65 tahun, hidup bergelimang harta, baru setahun pensiun sakit pingganglah mengeluh. Nabi Ayub, apa pesan yang Allah mau titipkan dengan kita? Satu, pesan yang mau Allah titipkan kepada kita, bahwa Nabi Ayub alaihissalam menggunakan senjatanya. Apa senjatanya? Doa. Orang beriman itu senjatanya doa. Kalau orang beriman sudah meninggalkan doa, maka mana lagi senjata orang beriman? Kalau orang beriman sudah mengangkat tangan, aras mana yang tidak bergetar, langit mana yang tidak runtuh, doa mana yang tidak diijabah. Doa ini senjata orang beriman. Bukan kita saja yang berdoa. Para nabi ketika mengalami kesusahan mereka berdoa. Adam alaihissalam terusir dari surga, doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa dijawab oleh Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Doa. Nuh alaihissalam menghadapi kaumnya bermasalah, doa. Apa doa Nabi Nuh? Wa qala Nuh, ya Rabb, la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi. Doa. Ibrahim alaihissalam ketika ada masalah dengan Hajar dan Ismail, doa, meninggalkan anak istrinya. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tak berpenghuni, biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, yang tak jauh dari rumahmu. Rabbana liyuqimus shalah, yang demikian itu agar mendirikan salat. Doa. Istri Imran, ibunya Maryam, neneknya Nabi Isa, ketika hamil, doa. Apa doanya? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, demi bayi yang berada dalam kandunganku ini, jadikan anakku ini orang yang menghambakan dirinya kepada Engkau. Doa itu dikabulkan. Allah lahirkan satu orang anak. Anak itu diberi nama Maryam, ibunya Isa alaihissalam. Doa. Jadi doa ini orang-orang beriman, senjatanya orang beriman. Jadi kalau orang beriman telah meninggalkan senjatanya, Pak, lantas apalagi senjata yang bisa dimiliki oleh orang beriman. Makanya ada masalah sekecil apapun, Pak, angkat tangan.
Ikut tak selesai sembahyang, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung keluar masjid. Bantu ada PT 1 miliar itu kan dijapuinya. Doa, sempatkan. Tidak bisa doa sendiri-sendiri, doa berjamaah. Tidak mau berjamaah, doa sendiri-sendiri. Angkat tangan, minta kepada Allah. Jadi masalah dunia ini selesaikan dengan doa, Pak. Masalah kantor, angkat tangan, doa. Masalah rumah tangga, angkat tangan, doa, Pak. Bini awak kare kepala, hatinya keras, muncungnya berciri. Tidak usah diceramahi, Pak. Doa. Doa, istri saya kasar mulutnya Ustaz. Tidak usah banyak cerita, Pak. Ambil wudhu, ambil sejadah, doa. Kuat-kuatkan doanya. Ya Allah, istri saya hatinya keras, ya Allah. Hatinya keras, ampun ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah. Kalau dia sudah lembut hatinya, hadirkan dia di sisiku. Kalau masih keras ya Allah, jemput dia di sisimu. Selesai. Doa. Jadi menyelesaikan masalah ini dengan doa, Pak. Maaf, Pak. Jangankan doa orang dalam masjid, jangankan doa antara azan dan iqamah, jangankan doa orang di 2/3 malam, jangankan doa orang habis tahajud, jangankan doa orang habis baca Quran, doa orang marah saja dikabulkan Allah. Bapak marah, doa dikabulkan Allah. Dan ini kan terjadi di Arab. Saya baru pulang dari umroh hari Sabtu semalam, membawa rombongan 94 orang dari PT Bimalindo Hajar Aswad. Dan insya Allah mudah-mudahan tanggal 17 Februari saya berangkat kembali membawa rombongan 400 orang satu pesawat. Kebetulan saya pembimbingnya bersama PT Bimalindo Hajar Aswad. Dan insya Allah PT Bimalindo Hajar Aswad membuka cabang di Klaster Melati Jalan Titipan Raya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu yang mau berangkat nanti boleh menghubungi perwakilan kita di sini. Maaf, saya ingin sampaikan dua kita bersama. Jangankan doa orang yang siap sholat, doa orang marah saja dikabulkan Allah. Dan ini kan terjadi di tanah Arab. Ada satu orang ibu masak makanan, dia masak makanan karena tamu akan datang ke rumahnya. Setelah selesai masakan itu, dia hidangkan di meja makan. Tamu mau datang, tahu-tahu datang anaknya umur 5 tahun, diambilnya tanah, diambilnya pasir, ditumpahkan tanah pasir itu di atas makanan. Kira-kira Bapak marah atau tidak? Marah. Kamu mau datang, makanan sudah siap. Anak umur 5 tahun diambilnya tanah, diambilnya pasir, dia tumpahkan tanah dan pasir di atas masakan itu. Ini ibu marah, tapi marahnya doa. Apa katanya? Ya Muhammad. Orang-orang kan marah seperti itu. Ya Muhammad, anta izhab ilal haram, takuni imamati. Katanya, hai anakku, keluar kau dari rumah, pergi kau ke haram sana, jadi imam kau sana. Doa ibu ini dalam keadaan marah dikabulkan Allah. Anak itu besar menjadi imam Masjidil Haram. Anak itu bernama Syekh Abdurrahman As-Sudais, jadi imam di Masjidil Haram karena doa ibunya dalam keadaan marah. Kalau awak kan enggak, Pak. Anak awak marah dengan anak jadi hantu, aku jadi hantu. Doa. Doa ini senjata orang beriman. La ilaha illallah. Kalau orang beriman telah meninggalkan doanya, mana lagi senjata kita? 2. Ayub mengajarkan kepada kita, Zulkifli mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah berputus asa. Optimis. Hidup ini mesti optimis. Ini Isa yang berapa masuk, Pak? Jam? Pokoknya sampai waktu Isa kita berhenti. Islam mengajarkan kita untuk optimis, bukan pesimis. Ada satu cerita, satu ceramah kajian. Kajian ini disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ali Mawardi di Jakarta. Dia bercerita, katanya cerita ini nyata, bukan fiktif, nyata terjadi. Apa ceritanya? Ada satu orang laki-laki, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, umurnya 39 tahun. Sudah melamar anak gadis orang 10 kali, lamarannya ditolak. Wajahnya tidak ganteng, kalau tidak ganteng berarti buruk. Bahasa kitanya layak jawab layak hidup sekian mati tidak mau. 10 kali melamar anak gadis orang, lamarannya ditolak. Suatu ketika dia duduk, lewat satu orang perempuan cantik, umur 25 tahun, cantik
cantik pakai jilbab panjang. Kata laki-laki ini namanya Sulaiman. Dia bertanya dalam hatinya, kemudian dia pula yang menjawab. Apa katanya? Maukah perempuan ini jadi istri saya? Kata dia bertanya dalam hati. Kemudian dia pula menjawab, mana lah mau dia. Ini tanda-tanda orang galau. Dia bertanya, dia pula jawab. Karena cantik maka Sulaiman ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Bapak pernah jatuh cinta? Pernah. Saya pernah jatuh cinta. Jatuh cinta itu indah. Kata ulama, jatuh cinta itu seperti orang kencing dalam celana. Orang lain bisa melihatnya, tapi tak semua orang bisa merasakan kehangatannya. Jatuh cinta itu indah. Sulaiman jatuh cinta. Dia pulang ke rumah, dia mengadu kepada gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam, kata gurunya. Ada apa man? Kata Sulaiman, guru kan tahu kehidupan saya. Sudah 10 kali saya melamar anak gadis orang, lamaran saya ditolak. Tadi saya duduk ada lewat perempuan cantik. Saya pingin dia jadi istri saya. Mungkinkah orang seperti saya akan bisa jadi suaminya, atau mungkinkah dia akan menjadi istri saya? Kata gurunya, Sulaiman, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah mau, Allah akan jadikan engkau sebagai suaminya, dan Allah mau, Allah akan jadikan dia sebagai istri. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kata Sulaiman, bagaimana caranya guru? Ada 2 syarat. Syarat yang pertama, kata gurunya, nanti malam kau bangun di 2/3 malam tahajud 2 rakaat. Habis tahajud kau doa pada Allah, minta kepada Allah agar Allah menjodohkan engkau dengan perempuan tadi. Siap? Berapa lama guru? Kata Sulaiman, 1 tahun 365 hari. Jadi tahajudnya setahun wajar. Target besar, pengorbanan besar. Tidak sama dengan kita, Pak. Undang ustaz datang ke rumah kami mendoa ba'da maghrib. Doa apa, Pak? Pertama, anak kami yang paling kecil lulus P3K. Yang kedua, kakak ipar kami alhamdulillah diangkat PNS. Yang ketiga, baru kami dapat menantu. Yang keempat, cucu kami baru lahir. Yang kelima, baru kami naik rumah baru, ustaz. 5 syukurannya yang dipotong ayamnya. Jadi kalau target besar, pengorbanan besar, maka disuruh Sulaiman ini tahajud 1 tahun. Kalau bolong 1 malam, ulang lagi. Siap. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kata gurunya, setelah kau tahajud malam hari, pagi harinya kau perkenalkan dirimu di hadapan keluarga perempuan itu. PDKT, pendekatan. Siap. Rupanya perempuan itu namanya Fatimah. Punya ibu namanya Zubaidah. Zubaidah ini suaminya sudah 5 tahun meninggal dunia. Maaf, kesimpulannya Zubaidah janda, Fatimah ini anak yatim. Doalah Sulaiman malam hari mulai tahajud. 1 tahun tahajud, 1 tahun berdoa. Doanya cuma 3 saja. Jadi doanya tidak banyak. Sulaiman tiba di doanya. Apa doanya? Ya Allah, jodohkanlah aku dengan Fatimah, ya Allah. Kalau tidak jodohkan saja ya Allah. Motor doanya. Yang kedua dia doa lagi, ya Allah, kalau memang Fatimah itu bukan takdirku, engkau takdirkan untuk orang lain, tolong ya Allah batalkan takdirnya dengan orang lain itu. Yang ketiga dia doa lagi, ya Allah, kalau memang Fatimah bukan jodohku, maka berikanlah jodoh yang lain, perempuan yang lain yang mirip dengan Fatimah. Hidungnya mirip Fatimah, bibirnya mirip Fatimah, pipinya mirip Fatimah. Kalau kau repot ya Allah, Fatimah sajalah ya Allah. Bayangkan, doanya ngotot. Walaupun doanya seperti ini, dia dekat dengan Allah. Allah suka orang kayak ini nih, Pak. Dia dekat dengan Allah. Setahun selesai doa, datang Sulaiman dengan gurunya. Guru, saya sudah tahajud setahun. Saya sudah kenal dengan keluarga Fatimah, keluarga Zubaidah, paman-pamannya sudah. Kira-kira apa yang saya lakukan, guru? Kata gurunya, Sulaiman, besok hari Jumat, habis sholat subuh, datang kau ke rumah Fatimah. Kau lamar Fatimah di hadapan ibu kandungnya Zubaidah. Tapi ingat,
setelah sholat subuh jam 6 sampai jam 7. 1 jam saja. Jangan lewat jam 7. Kenapa guru? Ini maaf. Kalau menurut orang Jawa, hari Jumat ba'da subuh itu namanya waktu zahro. Waktu zahro itu waktu yang paling tepat katakan cinta. Bapak kalau mau katakan cinta sama istri besok pagi jam 6 sampai jam 7. Coba. Kenapa? Jam itu istri kita belum sadar sepenuhnya. Datanglah Sulaiman ketuk pintu. Assalamualaikum, dibuka oleh Zubaidah, ibunya Fatimah. Waalaikumsalam. Ada apa, Man? Tumben pagi-pagi ke rumah? Tidak ada, Bu. Saya ingin silaturahmi saja. Fatimah ada, Bu. Kata Zubaidah, Fatimah sedang meratap Sulaiman. Duduk dulu. Akhirnya Fatimah pulang. Kata Zubaidah, tumben pagi hari datang ke rumah. Apa gerangan, Man? Kata Sulaiman, Bu, saya kemari ingin menyampaikan sesuatu, tapi saya takut ibu marah. Kata Zubaidah, sampaikan saja. Bu, saya ingin mengutarakan sesuatu. Kata Sulaiman, kalau ibu terima, alhamdulillah. Kalau ibu tolak, innalillah. Kata Zubaidah, maksud kau apa nih Sulaiman? Kata Sulaiman, Bu, saya datang kemari bermaksud ingin melamar Fatimah, ingin saya jadikan istri saya. Mendengar jawaban itu, Zubaidah langsung nangis. Apa kata Sulaiman? Kenapa engkau nangis, Zubaidah? Aku kemari ingin melamar anakmu. Kalau terima, alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa. Tapi jangan nangis. Apa kata Zubaidah? Wahai Sulaiman, tahukah engkau apa yang aku tangiskan? Kata Zubaidah, yang aku tangiskan, kenapa engkau mesti menikah dengan anakku Fatimah? Kenapa tidak dengan aku saja? Coba bayangkan. Kata Sulaiman, wahai ibu, saya tadi malam 1 tahun tahajud di malam hari, berdoa kepada Allah agar saya minta Allah menjodohkan saya dengan Fatimah, bukan dengan engkau. Kata ibunya, wahai Sulaiman, ketika aku mengenalmu di hari yang pertama, aku berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan engkau sebagai suami. Bertaruh 2 doa di atas tanah. Sulaiman minta Fatimah, Zubaidah minta Sulaiman. Kata Sulaiman, kacau. Pasti malaikat salah buat orang. Lain ditembak, lain dan kanan. Kata Sulaiman, maaf Bu, saya tidak bisa ambil keputusan. Sulaiman pulang. Sampai pulang ke rumah ketemu dengan gurunya. Apa kata gurunya? Man, gimana hasil lamaran kamu? Kacau. Kacau. Lain ditembak, lain dan kanan. Diceritakan dengan gurunya. Apa kata gurunya? Man, kamu jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Yang kedua kata gurunya, kamu jangan pernah memutuskan perkara sebelum kamu istikharah. Berapa lama guru? 2 minggu. 2 minggu Sulaiman istikharah. Selesai 2 minggu. Apa kata gurunya? Man, gimana hasil istikharahmu? Kata Sulaiman, guru, setelah saya 2 minggu istikharah, setelah saya pikir-pikir, saya renung-renung, daripada ndakkan kawin-kawin juga, lebih baik saya ikhlas menikah dengan Zubaidah ibunya Fatimah. Kata gurunya, mantap. Disiapkanlah khitbah undangan lamaran. 2 bulan, sebulan, 10 hari. Tenda sudah dibayar, catering sudah dilunaskan, undangan sudah diedarkan. 3 hari mau ijab kabul. Kata Allah, ketentuan Allah berlaku. Zubaidah kecelakaan meninggal. Sulaiman nangis. Apa kata Sulaiman? Tidak akan jadi dan kawin dari Allah. Keluarga Zubaidah musyawarah. Zubaidah meninggal. Undangan sudah diedar, catering sudah dibayar, tenda sudah lunas. Terlalu banyak kerugian kita. Sementara 3 hari lagi mau nikah. Kata keputusan keluarga Zubaidah, panggil itu Sulaiman, nikahkan dengan Fatimah. Bertemu 2 kalimat, innalillah dan alhamdulillah. Innalillah, Zubaidah meninggal, alhamdulillah menikah dengan Fatimah. Itu yang maksud kata Allah dalam surat At-Talaq ayat 1 itu. Apa kata Allah? La tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra. Kalian tak akan pernah tahu setelah ini aku akan buat sesuatu yang baru buat kalian. Optimis. Jangan takut hidup ini, Pak. Indonesia ini akan baik-baik saja kalau Bapak beriman kepada Allah, beramal soleh. Allah akan berikan kehidupan yang baik pasti. Jangan takut, Pak. Optimis. Jangan pesimis.
pesimis hidup 5. Siapa yang menyangka Sulaiman bisa menikah dengan Fatimah? Ini yang maksud kata Allah, la tadri Allah yuhdisu ba'da zalika amra. Kalian tak akan pernah tahu setelah ini Allah akan buat sesuatu yang baru buat kalian. Optimis. Jangan pesimis hidup itu, Pak. Karena kata Nabi besok pagi hari kiamat, kalau kalian sanggup menanam sebatang korma hari ini, tanamlah. Optimis. Ini kadang-kadang kita pesimis, Pak. Kalau pemimpin awak dari kau kacau agama kau, enggak kacau dari dulu lah, kacau agama. Saya katakan optimis. Hidupnya pasti akan ditolong oleh Allah. Sepanjang kita mau beriman kepada Allah, mau beramal soleh, Allah akan berikan hayat dan kehidupan yang baik di kehidupan ini. Ini yang menjadi berkah buat kita bersama. Sikap ini perlu kita tanamkan dalam hati kita, sehingga kita tidak underestimate, tidak ilfil, tidak pesimis dalam kehidupan ini. Jalani kehidupan ini. Apa yang terjadi ini yang terbaik menurut Allah. Jangan pernah menyeluruhi kehidupan dunia, dan jangan pernah mengukur kaki kita dengan sepatu orang lain. Kaki kita, sepatu orang lain, sepatu orang lain. Orang bisa beli mobil Pajero, kita hanya bisa beli mobil Brio. Alhamdulillah. Syukuri. Rumah orang 2-3 kita hanya bisa menyewa saat ini. Alhamdulillah. Karena mohon maaf, sampai kapan kita akan menyusahkan diri kita. Kemudian saya sampaikan dekat kepada para mubalik, para ustaz, para penceramah. Sudah, jangan sampaikan lagi narasi-narasi kebencian yang kita edarkan di masyarakat, yang menimbulkan kebencian dalam umat ini. Maaf, saya ingatkan tadi saya khotib Jumat di Masjid Mahmud Sultan Mahmud biasa saya sampaikan. Allah benci dengan dosa, tapi Allah tidak pernah membenci para pendosa. Allah benci dengan dosa, tapi Allah tidak pernah membenci para pendosa. Jadi dosa-dosa yang dibuat saudara kita benci dengan dosanya, tapi jangan membenci orangnya. Karena orang yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan taufik dan hidayah. Saudara kita dari Yahudi, saudara kita dari Nasrani, saudara kita yang beda agama di lingkungan kota Batam ini, mereka saudara-saudara kita, doakan mereka. Gimana pula Ustaz kita mendoakan mereka? Bukankah ketika tasahud haid kita mendoakan mereka? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad. Berikan keberkahan kepada Ibrahim dan seluruh ahli keluarga Ibrahim. Bukankah Nabi Musa, kitabnya Taurat, umatnya orang Yahudi, keluarga Ibrahim? Bukankah Nabi Isa, kitabnya Injil, umatnya Nasrani, keluarga Nabi Ibrahim? Setiap tasawuf akhir 17 rakaat kita doakan Yahudi Nasrani agar diberikan hidayah oleh Allah. Tapi kenapa dalam kenyataannya kita caci maki dan kita hina? Doakan agar Allah berikan taufik dan hidayah dalam kehidupan. Sudah, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin sampaikan, baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita menjadi orang yang baik. Merasa soleh adalah sebuah kesalahan. Merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan. Tidak ada satu butir nasi pun yang masuk ke mulut manusia yang tidak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah terima semua amal-amal kita, dan mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah waktu Isya akan masuk. Sekali lagi saya minta kepada kita bersama, mari sama-sama kita saling berbenah diri di minha arba'atul hurum, menjadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus menjas, tanpa harus mengklaim, tanpa harus merasa dirinya yang menjadi orang yang paling benar. Sekali lagi kami atas rombongan mengucapkan ribuan terima kasih. Besok hari terakhir Sabtu kami di Kota Batam. Ahad saya akan berangkat ke Surabaya di arah Jawa Timur. Kemudian ikut bersama rombongan saya ada Pak Rusmadi Akbar yang mendampingi saya hari-hari. Beliau ini toke kambing di Kota Batam. Pokoknya atas nama kambing sama sapi setiap masjid itu ada nama beliau. Karena beliau buat kandang kambing, kebetulan kambing saya juga saya titipkan di sana ada 80 ekor. Jadi Bapak Ibu yang ingin beli kambing, beli di sana. Yang bisa mahal besok gratis insyaallah. Mudah-mudahan berkah. Amin. Amin amin ya Allah. Terakhir saya akan pulang pamit, saya mohon izin doakan kami semoga selamat. Yang Amin ya Allah. kedua, Bapak Ibu kalau ke Pekanbaru silakan mampir ke rumah saya di Jalan Sukakarya, Desa Taraibangun, Kecamatan Kambang, Kabupaten Kampar, Simpang Panang, masuk Simpang Kuadu.
tidak jauh dari rumah Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad sebelah kiri masjidnya Ibadur Rahman, saya di sebelah kanan Masjid Al-Ikhlas. Tanya rumah saya, insya Allah orang tahu. Bapak Ibu kalau berkunjung ke rumah saya akan bawa kondisi melihat masjid saya. Saya sedang bangun masjid, alhamdulillah masjid itu sudah dibangun sempurna, sudah lengkap, sudah kajian sudah hidup, subuh, asar, maghrib, isya semuanya hidup kajian. Salat berjamaahnya laki-laki sudah sampai angka 150 sampai 200 orang dalam satu komplek masjid. Tapi hari ini ada kekurangan di masjid itu. Masjid itu masih kekurangan untuk pembelian karpet masjid dan pembenahan keran tempat berwudu. Maka kami sekarang sedang menggalang dana untuk pembelian sisa pembelian karpet masjid. 1 meter itu lebih kurang 450.000 dan pembentukan pembangunan tempat keran berwudu di masjid kami karena butuh yang sangat banyak. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu mengulurkan tangan berinfak dan bersedekah, kami ketua saya pribadi, ketua umum Masjid Al-Ikhlas sekaligus ketua yayasan tidak menerima uang cash. Kalau ingin bantu, silakan bantu transfer lewat rekening masjid, boleh 50.000, 500.000, 10.000, 100.000, terserah saja. Transfer saja ke BRK Bank Riau Syariah, rekening atas nama Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan bantuan Bapak Ibu diberikan Amin ya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan nanti diberikan Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.